Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'd. Habis mutalaah kitab bareng-bareng sama santri, saya dapat WA dari teman yang isinya adalah ceramah Gus Yahya. Alhamdulillahirabbil alamin, saya sangat senang apa yang disampaikan oleh Gus Yahya, bagaimana supaya tetap istiqomah menjaga tradisi, keterbukaan, perspektif hukum Islam dalam berbangsa dan bernegara, sehingga dalam hasanah kepemimpinan beliau banyak hal-hal yang menarik yang kita ikuti dan mencerdaskan sekaligus mencerahkan warga Nahdliyin. Salah satu di antaranya adalah penyampaian beliau terkait dengan tradisi dialektika pemikiran di lingkungan Nahdlatul Ulama maupun tradisi menjaga perbedaan sebagai sebuah hasanah yang harus dihargai di lingkungan warga Nahdliyin atau warga Nahdlatul Ulama, supaya warga ini itu cerdas, tidak hitam putih, memandang perbedaan tidak hanya dalam konteks demokrasi, tapi juga dalam konteks memahami hukum Islam. Hal ini dicontohkan oleh Gus Yahya di antara para ulama dalam memberikan pandangan yang secara spesifik saya sebut dengan resolusi konflik atau bagaimana menyelesaikan sebuah konflik. Secara spesifik Gus Yahya menyebutkan sebuah perbedaan pandangan antara para ulama di Banten kaitannya dengan fatwa Al-Habib Utsman bin Yahya. Bagaimana perbedaan pandangan ini memahami peristiwa Cilegon, gerakan masyarakat mengacu pada fatwa ulama dan mursyid tarekat untuk melawan pemerintah Hindia Belanda, yang ternyata di sana ada diskursus menarik dalam konteks fikih, yaitu kemunculan fatwa dari Al-Habib Utsman bin Yahya yang isinya menganggap belum cukup alasan dari perspektif beliau Al-Habib Utsman bin Yahya untuk melakukan pemberontakan atau perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Tentu kalau melihat konteks perbedaan di kalangan ulama kita, ini sesuatu yang sangat menarik dan mencerdaskan. Karena bangunan keilmuan kita pun adalah bangunan keilmuan yang memang melalui proses diskursus yang sangat serius, sehingga muncul madzhabul arba'ah dalam konteks fikih. Kesemuanya ini hasanah yang memang merupakan sebuah simpulan pemikiran yang mengkerucut dari masing-masing ulama ini, melewati berbagai diskursus yang luar biasa dari sebuah perdebatan di antara ulama-ulama yang sezaman dengan ulama-ulama yang menjadi acuan kita di lingkungan masyarakat Nahdlatul Ulama. Karena secara diskursus antara hujjah yang dikeluarkan oleh Al-Habib Utsman bin Yahya dan yang dikeluarkan oleh ulama dan mursyid tarekat Banten mensikapi gerakan masyarakat untuk melakukan perlawanan dan pemberontakan pada pemerintah Hindia Belanda ini menarik. Hal yang bisa kita terima dalam hasanah diskursus keilmuan. Di sini yang menjadi persoalan penting adalah latar belakang. Hal yang melatar belakangi terhadap keputusan fatwa ini. Jadi saya ingin menggarisbawahi, kita bisa saja bertemu dalam diskursus keilmuan dengan didasarkan kepada hasanah at-turos,
Karena ini kekayaan yang tidak boleh kita lupakan, yang tetap harus mengisi ruang-ruang diskursus kita, ruang-ruang pengembangan keilmuan kita, Hasan Haturos ini. Ini benar, harus dipertahankan. Tetapi bagaimana supaya kita bisa membuat satu keputusan setelah melewati diskursus teks Hasan Haturos ini, ya tentu tidak terlepas dari latar belakang dan konteks yang ada. Karena latar belakang dan konteks inilah suatu realitas yang harus disikapi dan menentukan sebuah keputusan terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh masyarakat yang memang tidak bisa meninggalkan teks kewahyuan, teks kenabian, dan Hasan Haturos. Karena tidak kita persoalkan diskursus tentang teks fatwa ulama dengan latar belakang sumber yang dirujuk dan argumentasi yang dibangun. Ini sebuah hasanah yang tidak bisa kita tolak. Tapi akhirnya kita bisa membaca latar belakang munculnya sebuah fatwa dan konteks yang dihadapi terkait dengan fatwa itu. Bukan latar belakang teks, kemunculan teks yang dijadikan dasar. Oleh karena itu, menjadi persoalan. Tidak hanya persoalan kecil, persoalan besar. Kalau kita tidak bersikap. Kalau bangsa ini dalam konteks real yang dihadapi masyarakat Cilegon, kalau tidak bersikap, ini menjadi persoalan besar. Sehingga para ulama-ulama dan mursyid thariqah dalam gerakan masyarakat Cilegon melawan pemerintah Hindia Belanda membuat sebuah keputusan yang luar biasa, tanpa mengenyampingkan, tanpa mengabaikan diskursus teks yang mendasari fatwa ini, tetapi bisa mengambil keputusan melampaui teks karena adanya latar belakang kondisi masyarakat dan konteks yang akan dihadapi masyarakat. Yang ingin sangat menentukan perbedaan antara fatwa Al-Habib Utsman bin Yahya dengan fatwa para ulama dan mursyid thariqah. Perbedaannya di mana? Perbedaan dalam konteks bahwa fatwa Al-Habib Utsman bin Yahya itu tidak didasari pada nilai-nilai kemanusiaan yang sedang dirasakan oleh masyarakat. Karena mungkin Al-Habib Utsman bin Yahya tidak terlibat memberikan pendampingan kepada masyarakat Cilegon. Bagaimana masyarakat Cilegon itu mengalami sebuah konteks realitas yang betul-betul diperlakukan secara tidak manusiawi, terintervensi, terhegemoni, kemudian tereksploitasi karena baik ruang kehidupan yang terbatas, kebebasan untuk merefleksikan diri sebagai bagian dari warga masyarakat yang sudah temurun-temurun secara bebas dan merdeka, itu tiba-tiba terancam. Dan hasil budidaya pertanian, hasil bumi yang telah mereka hasilkan itu tereksploitasi oleh sistem kapital pemerintah Hindia Belanda, yang mereka memeras keringat, membanting tulang, bekerja, tetapi hanya hasil pekerjaan, hasil buminya hanya dihargai tidak seberapa. Ya itu kalau dihargai. Kalau tiba-tiba hasilnya mereka ambil semua, terus dibawa ke Belanda, atau masuk dalam wilayah perdagangan pemerintah Hindia Belanda,
yang keuntungannya diambil oleh pemerintah Hindia Belanda, sementara masyarakat tidak dapat apa-apa. Ini kan realitas yang menyakitkan. Lah, fatwa Al-Habib Utsman bin Yahya ini tidak bisa kita salahkan dalam konteks fatwa fikihnya yang berbeda dengan pandangan ulama dan mursyid tarekat Banten. Tapi dalam konteks realitas, fatwa ini tercerabut dari akar kemanusiaan. Fatwa Al-Habib Utsman bin Yahya ini tercerabut dari akar maqasidus syariah. Tercerabut dari akar niat untuk memberikan pemberdayaan dan pendampingan kepada masyarakat Banten. Sedangkan ulama dan mursyid tarekat ini betul-betul merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara mereka, karena sama-sama pribumi. Nah, ternyata di balik pengalaman sejarah yang terjadi, yang ditandai dengan peristiwa Cilegon ini, terlepas dari realitas saat itu, bagaimana perasaan Habib Utsman bin Yahya menyaksikan realitas masyarakat yang terhegemoni, terintervensi di tengah relasi kuasa yang tidak seimbang yang diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Terlepas dari realitas itu, ternyata terbongkar semua juga yang tidak mengenakan latar belakang dari fatwa ini. Latar belakang dari fatwa Al-Habib Utsman bin Yahya berhadapan-hadapan dengan fatwa ulama dan mursyid tarekat Banten untuk mendukung gerakan rakyat melawan pemerintah Hindia Belanda yang eksploitatif, hegemonik, intervensif, dan menjajah itu. Latar belakangnya lebih nggak enak lagi. Ternyata latar belakangnya membuktikan bahwa Al-Habib Utsman bin Yahya itu memang sangat mendukung pemerintah Hindia Belanda. Betul-betul menjadi fenomena sosok berjuis yang menjadi broker, baik di hadapan kehendak penguasa yang membangun relasi kuasa yang tidak seimbang, dalam konteks ini adalah pemerintah Hindia Belanda, bekerja sama dengan sistem kapital yang dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengeksploitasi hasil bumi masyarakat. Di sisi lain juga berbuat baik dengan masyarakat karena membawa simbol agama, apalagi membawa simbol kearapan, dan membawa legitimasi sebagai cucu Nabi saat itu. Ini kan hal yang membahayakan dalam sistem keberagamaan sebagai sebuah legitimasi untuk kehendak kuasa yang tidak seimbang. Dan dibuktikan juga data-data yang terbongkar bagaimana doa Habib Utsman bin Yahya kepada pemerintah Hindia Belanda, kepada Ratu Belanda. Kemudian bagaimana surat-surat Habib Utsman bin Yahya dengan Snagorgronya begitu mesra dan dalam tanda kutip dan intim, yang di situ nuansanya nuansa yang memberikan pemakluman atau pembiaran terhadap sistem kolonialisme, terhadap sistem penjajahan yang betul-betul bertentangan dengan ajaran agama. Mungkin fatwa sebagai sebuah strategi Habib Utsman agar masyarakat tidak menjadi korban yang lebih besar, biar masyarakat tidak mati kutu karena berhadapan dengan pemerintah yang punya pistol, punya alat perang yang lengkap, sementara masyarakat alatnya seadanya. Mungkin dalam konteks ini fatwa itu bisa dibenarkan, sehingga kita hargai perbedaan antara fatwa
dari Al-Habib Utsman bin Yahya dengan fatwa ulama dan mursyid thariqah di Banten terkait dengan tepat atau tidak tepat masyarakat melakukan gerakan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Dalam konteks ini bisa kita hargai. Tapi dalam konteks latar belakang yang di sana ada nuansa unholy alliance, persekongkolan busuk antara penguasa, capital, dan bourgeois. Penguasa dalam konteks ini adalah Hindia Belanda, capital dalam konteks ini adalah pemodal yang ingin mengeksploitasi hasil bumi masyarakat Banten, Cilegon. Bourgeois dalam konteks ini adalah Habib Utsman bin Yahya yang eksistensi keberadaannya menyimpulkan diri sebagai tokoh agama, mufti Batavia, yang ternyata di situ peran-perannya sangat menguntungkan pemerintah Hindia Belanda. Bahkan mencoba mempengaruhi masyarakat Cilegon untuk tidak melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Jadi simpulan saya, diskursus tentang perbedaan pemahaman terkait dengan fatwa jihad yang perlu atau tidak perlu dilakukan oleh masyarakat Cilegon, adanya perbedaan dari Al-Habib Utsman bin Yahya dengan fatwa ulama dan mursyid thariqat, ini sebuah perbedaan yang menarik, yang perlu dipertahankan sebagai sebuah hasanah. Tapi yang tidak perlu ditiru adalah bagaimana fatwa itu menjadi legitimasi persengkongkolan busuk. Bagaimana fatwa itu menutupi sistem kejahatan yang tentu kalau nggak melakukan gerakan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda, intervensi, eksploitasi, hegemoni itu akan berkepanjangan dan akan dirasakan oleh anak cucu. Padahal melindungi keturunan dari ancaman pihak lain itu sebagai suatu kewajiban. Menjaga harta benda itu sebagai suatu kewajiban. Menjaga harkat dan martabat itu sebagai suatu kewajiban. Makanya masyarakat tidak ingin sistem kolonialisme ini itu berkepanjangan yang justru akan merugikan tidak hanya satu generasi tapi generasi berikutnya. Maka kemudian ada perlawanan. Kalau niat tulus fatwa itu biar tidak terjadi korban sebagai sebuah resolusi yang bisa menguntungkan masyarakat, mungkin menarik. Tapi yang menjadi persoalan ini latar belakang persekongkolan busuk ini, yang dalam kondisi apapun fatwa itu tidak bisa dibenarkan karena latar belakangnya. Tapi kalau fatwa sebagai sebuah diskursus, kompleksitas pandangan dan perbedaan yang kemudian diperdebatkan untuk mencari sebuah solusi yang lebih baik, itu menarik. Tapi kemudian fatwa itu hanya untuk membungkus persekongkolan busuk, ini kan jadi tidak menarik. Merugikan masyarakat Cilegon. Nah, itulah mengapa masyarakat Cilegon sampai sekarang ini sangat benci dengan sistem penjajahan. Karena pengorbanan api yang berkorban untuk melawan kolonialisme, relasi kuasa yang tidak seimbang, sistem eksploitasi ekonomi masyarakat, itu menyakitkan. Menyakitkan. Dalam konteks ini fatwa ulama dan mursyid thariqat sangat cerdas. Dan betul-betul mengakar karena berbasis pendampingan yang secara langsung dilakukan oleh oleh ulama dan mursyid thariqat kepada masyarakat, berbasis pendampingan, berbasis pemberdayaan untuk mencerahkan, untuk membebaskan masyarakat. Jadi menarik. Dari sini kan akhirnya kelihatan betapa fatwa Al-Habib Utsman bin Yahya itu tidak mengakar, bukan memberi pemberdayaan dan pendampingan pada masyarakat, tapi justru memberikan pendampingan pada pemerintah untuk melegalkan
atau memuluskan kehendak kuasa yang intervensif, yang eksploitatif untuk membangun relasi kuasa yang tidak seimbang. Nah, dalam posisi seperti ini jelas-jelas sebuah fatwa yang tidak punya akar, bahkan terserabut dari akar semangat para ulama yang harus memberdayakan dan mencerahkan masyarakat. Nah, sebagai sebuah diskursus teks, sekali lagi itu bagus. Karena itu hasanah aturos yang memang menarik untuk diperdebatkan. Karena itu jamak terjadi, biasa terjadi di lingkungan ulama-ulama kita. Karena ikhtilaful ummah rahmah. Sebuah perbedaan itu membawa kerahmatan tersendiri. Kalau memang perbedaan itu mengarah pada resolusi konflik, mengarah kepada bagaimana menyelesaikan masalah. Mengarah pada bagaimana menyelesaikan masalah. Tetapi kalau kemudian fatwa tercerabut dari akar semangat pembebasan dan pemberdayaan nubuah yang pernah dilakukan oleh para nabi dan pernah dilakukan oleh para ulama-ulama kita, sufi-sufi besar yang di tarekat yang selalu terlibat membela masyarakat untuk melawan kehendak kuasa yang tidak seimbang. Kalau fatwa ini tercerabut dari semangat ini kan jadi persoalan. Tapi sebagai sebuah fatwa yang menggambarkan sebagai sebuah teks diskursus keilmuan bagus. Nah, di sini menjadi pelajaran penting bahwa semua fatwa yang akan dikeluarkan oleh seorang ulama itu harus berbasis atau memiliki akar pemberdayaan dan pembebasan kepada masyarakat. Fatwa yang dikeluarkan ulama harus memiliki akar nilai kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Bukan fatwa dalam arti fatwa tanpa akar kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Hanya fatwa dalam konteks spekulatif, hanya fatwa dalam konteks teks tanpa akar yang jelas, tanpa akar kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Ini menjadi fatwa yang kosong, fatwa yang tidak berakar, fatwa yang tidak bernilai, fatwa yang hanya sekedar sebuah fatwa sebagai sebuah memperindah lesan sosok yang dianggap sebagai seorang ulama. Ini berbahaya kalau fatwa-fatwa yang seperti ini. Fatwa harus berbasis pemberdayaan, pencerahan, dan pembebasan kepada masyarakat. Karena ulama itu bukan sosok yang hanya sekedar berdalil, tapi harus betul-betul membebaskan, mencerahkan, dan betul-betul memberdayakan, betul-betul melakukan transformasi di tengah kehidupan masyarakat, bagaimana kehidupan masyarakat ini menjadi lebih baik. Fatwa itu harus berbasis itu. Tapi ala kulli hal yang disampaikan oleh Gus Kaya itu menarik, sebagai sebuah hasanah, untuk contoh itulah gambaran perbedaan para ulama yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat yang berbasis aturos. Dalam konteks ini masyarakat Nahdlatul Ulama atau masyarakat Nahdiyin atau warga NU. Dari konteks diskursus keilmuan perlu kita pertahankan, tapi dari konteks akar fatwa, dalam konteks akar fatwa itu juga tidak boleh dilupakan. Bagaimana fatwa itu memiliki akar kehidupan yang manusiawi, kehidupan yang adil, kehidupan yang penuh keberagaman, kesetaraan, dan kehidupan yang membebaskan dan mencerahkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.